Ini ada pertanyaan agak sedikit nyimpang tapi. Nggih. Ana mau menikah di bulan ini, bulan Muharram. Tapi ada sedikit gejala karena pada bulan Muharram keluarga ana tidak setuju karena bakal membuat pernikahan tidak akan lama. Afan, bagaimana tanggapan? Wah. Gimana ini? Muharram ini memang ada peristiwa menyedihkan ya, peristiwa yang sangat menyakitkan bagi umat Islam, terutama pecinta keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa gugurnya Al-Imam Husain. Ya. Nah, kemudian kita memang tidak boleh untuk mengingat atau kembali ke flashback ke masa lalu, dengan apalagi kalau sampai kita menyiksa diri kita apa segala macam, bersedih yang sampai berlebihan, sampai merobek-robek pakaian kita atau memukul-mukul badan kita. Itu tidak diminta sama Imam Husain seperti itu. Itu bukan bukti cinta juga. Itu bukti kebodohan sebetulnya. Lagian para habaib yang merupakan anak cucu dari Imam Husain pun tidak melakukan hal yang seperti itu. Ngapain juga? Kita tidak boleh terlarut dalam bersedih. Kita tidak boleh terlarut dalam bersedih atas kematian siapapun orang yang kita cintai. Bersedih wajar, tapi terlarut dan tenggelam dengan kesedihan ini tidak wajar. Apalagi kalau misalkan kita sampai mencaci maki orang-orang yang telah membunuh beliau. Ngapain juga, itu bukan urusan kita. Lagi pula kita tidak tahu apakah mereka ketika hidupnya itu mereka tobat sebelum mati, kan kita tidak tahu. Kalau mereka tobat, apakah tetap tidak diampuni? Siapa bilang? Iya ya. Ada pertanyaan di guru saya dulu waktu live di TV kalau nggak salah di Dubai atau di mana. Bagaimana menurut antum orang-orang yang telah membantai Imam Husain dan keluarganya nanti di yaumil kiamah diapakno gitu, bahasa kita ya, diapakno sama Imam Husain? Jawabannya sungguh di luar dugaan. Dikatakan, apakah tidak mungkin Imam Husain karena akhlaknya dan karena adabnya dan karena kasihnya dan karena cintanya memaafkan semua orang yang membantai karena kebesarannya beliau, memaafkan. Terus ngapain pakai dendam di akhirat ini? Sedangkan beliau sudah punya kedudukan tinggi di sisi Allah sama datuknya. Beliau dapat tempat di surga sama mbahnya. Terus ngapain sih ngeribui orang yang dulu aku gak terima yang belum balik? Ngapain juga? Ngapain? Iya kalau kita yang punya sifat dendam. Nah kalau Imam Husain ini pun tidak ada sifat-sifat buruk sama sekali karena didikan Kanjeng Nabi. Akhlaknya luar biasa. Akhlak Nabi. Inilah mazhab Ahlul Bait yang sebenarnya. Dengan akhlak dan adab, bukan caci maki itu. Gitu loh. Nah, kemudian ada memang beberapa kiai di Indonesia ini untuk adab menghormati Imam Husain untuk tidak melakukan perayaan di Muharram, terutama di 10 Muharram. Bukan berarti suatu larangan begitu, enggak, bukan larangan. Tapi karena adab, karena muhibbinnya mereka, cintanya mereka kepada dzurriyyah Nabi sampai mereka tidak mau atau tidak tega gitulah, atau tidak bersenang-senang gitu. Kayak kurang pantas gitu loh, maksud waktunya kayak gitu. Tapi bukan mengharamkan, enggak. Akhirnya memang menjadi semacam tradisi keyakinan kalau menikah di bulan Muharram akhirnya bisa begini dan begitu, padahal tidak ada hubungannya. Terus kemudian ada istilah kata bahasanya jodoh rezeki pati urusan pangeran, urusan Gusti Allah kan gitu Bib. Nah berarti kan kalau misalkan si keluarga tetap saja mengambil tanggal dan bulan itu sebagai tanggal untuk hajatan, berarti kan itu kalau kita kembalikan bahwa itu takdir pangeran masalah jodoh rezeki pati. Ya memang jodohnya bulan iku tekone, ya semua di memang betul. Cuman kalau bisa ya dihindari lah tanggal-tanggal 10 Muharram itu dihindari. Oh bukan 10 Muharram, bulannya, bukan spesial tanggal 10-nya. Maksudnya untuk bulan Muharramnya maksudnya. Iya, sepanjang bulan Muharram. Ya enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa sih. Sepanjang bulan Muharram, asal tidak mengkhususkan dengan tanggal 10. Kalau tanggal 10 itu atau hari Asyura, ya selayaknya adabnya kita tidak melakukan perayaan gitu aja. Kita memperingati Asyura tetap dengan kita santunan anak yatim, dengan kita memperluas belanja, karena sunnah memperluas belanja atau dalam arti memperluas belanja ini menambahi belanja kepada istri. Mungkin biasanya kalau belanja berapa sehari, 1 juta? Ya kurang Bib. Kurang ya. Ini ibu-ibu kalau dengar langsung seneng ini. Alhamdulillah 1 juta. 1 juta sehari berarti sebulan 30 juta ya. Beb itu Beb kalender saya tanggal 7 Beb. Ada tanda itu. Tanggal 7 itu. Itu kan 9 Muharram itu. Ada undangan hajatan pernikahan itu. Ya apa ini? Sebenarnya enggak apa-apa sih. Ya apa kayak tadi ya, kayak kita bahas tadi kan. Itu kan bukan sesuatu yang diharamkan untuk melakukan kegiatan di bulan Muharram ini. Cuman karena cintanya para kiai-kiai dan juga para habaib atas dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, anak cucu Nabi,
mereka tidak melakukan ke pesta ya, istilahnya tidak melakukan perayaan atau pesta di waktu tersebut, karena waktu itu ada peristiwa yang hitam atau peristiwa kelam di dalam sejarah Islam. Nah, kita menanggapinya sekali lagi, kita tidak boleh untuk menanggapi dengan bersedih yang sangat berlarut. Kadang-kadang ngapunten, maaf. Orang yang kadang-kadang melakukan kesedihan yang berlebihan ini segala macam, mukul-mukul badannya segala macam, dan mengaku cinta sama Ahlul Bait padahal mereka menghina Ahlul Bait. Karena mereka bukanlah mazhab Ahlul Bait. Mazhab Ahlul Bait sudah jelas, sepakat sudah itu Ahlul Bait adalah yang berakidahkan Asy'ari atau Maturidi dan yang bermadzhabkan salah satu dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu. Dan thariqahnya mereka kebanyakan thariqah Alawiyin, thariqah yang bersanad dan juga bernasab. Thariqah dari bapaknya ke datuknya nyambung, atau dinamakan sanad zahabiyah atau sanad emas. Itu kebanyakan habaib seperti itu. Dan kalau di Indonesia kebanyakan mayoritas adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dari Sana Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah yang hijrah dari Basrah sampai ke Hadramut, itu memutuskan bahwa yang lebih dekat mazhab dengan beliau adalah mazhab Asy-Syafi'i. Karena beliau bisa membuat mazhab sendiri, tapi dia dengan ta'zim, dengan tawadhu'nya mengikut mazhab Syafi'i. Maka itu karena dalam sejarah penyebaran Islam, mayoritas kebanyakan penyebar Islam yang ke tanah Jawa ini, ke Nusantara ini adalah dari Hadramut. Dari keturunan Hadramut yang berpindah ke Gujarat, ke India, kemudian ke Campa, ke ini sampai ke tanah kita semuanya itu bermadzhabkan Syafi'i. Dan juga kalau kita bisa lihat adat-adat istiadat dalam amaliyah itu mirip-mirip. Saya pernah ditarim 7 tahun saya ditarim. Itu kayak semacam tahlilan 3 hari 7 hari, sama ditarim seperti itu juga. Kemudian acara kalau sini kupatan ya, kupatan itu di sana sama, cuma bedanya danau kupate gitu ya. Karena di sana adanya cuma WT kurma, tidak bisa dibikin kupat. Hanya beda modifikasinya aja. Cuman kalau dalam adat sama. Kalau dalam adat amal maksudnya, dalam melaksanakan amaliyah itu sama, cara tahlilnya sama, semuanya sama, maulidnya sama, ininya sama, ini sama, cuman bedanya kayak suguhannya beda. Kayak di sini kan ada kayak di daerah Banyuwangi itu pakai telur, kalau bulan maulid itu pakai telur, hiasan ini kan itu masing-masing kan tapi intinya sama gitu loh. Itu hanya kembangan itu aja. Kembangan ya. Karena di Indonesia masya Allah variasinya banyak. Luar biasa. Terus kemudian kembali ke permasalahan itu tadi. Kalau misalkan masalah usia perkawinan dan sebagainya, ada korelasinya nggak di bulan Muharram? Pertanyaan nggak ada sih ya, sebetulnya nggak ada. Kecuali kalau gini, kalau kita meyakini sesuatu, misalkan ya, wah ini geblake bapak atau mak atau geblake mak, wetonnya nggak boleh begitu. Kalau kita meyakini akhirnya jadi sugesti dan terjadi. Terjadi kenapa? Karena keyakinan kita menjadikan kenyataan. Kadang-kadang kita seperti itu. Makanya kalau para motivator kan selalu memberikan kita semangat dalam hidup, untuk semangat dalam hidup supaya apa? Menanamkan sugesti kepada kita bahwa saya bisa, aku bisa. Nah, kayak gitu kan. Nah, akhirnya terjadi dengan keyakinan, akhirnya terjadi menjadi kenyataan. Durung apa wis ragu-ragu kok ya apa ya saya kira terjadi. Terjadi. Nggih. Terus kemudian ini kan angka dari perceraian di pengadilan agama. Itu kan cukup tinggi. Bapak Malang ini rekor di Indonesia, di Indonesia kemarin mungkin ya. Oh, masya Allah. Ya, setelah kemudian Banyuwangi, Jember dan Bandung atau apa. Ternyata diteliti oleh salah seorang peneliti dari sekian banyak itu, angka perceraian itu dikaitkan dengan kalender weton, kemudian juga pasaran dan juga asbahnya tahun dan sebagainya. Itu ternyata menurut hitungan Jawa itu bisa sip, wah cocok pacek ini ngerti Bib, dengan antum ngerti nggak pacek? Ya, waktu menitnya, detiknya itu loh Bib, waktunya menit dan jamnya itu pas. Terus itu kok tetap pegatan ya Bib. Nah, sing rabine waktu ini serambangan bulan Sapar, bulan napa niki Suro dan sebagainya, itu kan waktu-waktu yang menurut orang Jawa tangan loh kok langgeng sampai anek 4 5 Bib. Ya napa Bib? Ya makanya karena sugesti tadi kan. Kadang kita tidak tahu keyakinan kita kita tidak tahu apa yang terjadi dalam pernikahan kita, ajal kita, rezeki kita kan kita tidak tahu sama sekali. Nah, kalau masalah perceraian atau apa itu tidak terkait dengan karena menikah dengan bulan tertentu atau tanggal tertentu. Gitu.
enggak ada kaitannya sama sekali. Sebetulnya enggak ada kaitan. Semua hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Memang ada fadilah hari ya, dalam arti hari yang istimewa seperti Jumat ya, itu hari yang istimewa. Bukan Jumat Legi, tapi semua Jumat. Saya ingat abah saya dulu pernah ditanya sama orang, Habib, fadilahnya Jumat Legi apa? Jawabnya beliau, kabeh Jumat iku legi kan sing pahit. Masya Allah, sangat diplomatis ya. Semua Jumat itu istimewa, sama, pahit, legi, maksudnya manis semuanya, istimewa semuanya, berkah semuanya, tidak ada yang pahit, tidak ada yang jelek. Ampun. Jumat legi itu kan karena tenger aja kan.